Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kofifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Unpad. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang evaluasi pembelajaran. Di sini ada 4 konten yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Yang kedua, alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dalam kurikulum 2013. Yang keempat, pembaharuan dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja yang pertama, pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Salah satunya menurut Benjamin S. Bloom. Evaluasi merupakan Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, yang artinya, evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Jadi, kita sebagai guru harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri siswa. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran, yaitu sedang, rendah, atau tingginya hasil belajar siswa. Alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran memiliki peran penting untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar. Evaluasi membantu guru dalam menilai pencapaian kompetensi siswa. Jadi, evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan guru untuk mengevaluasi apakah materi telah dipahami dengan baik dan apakah siswa mampu menerapkannya dengan tepat. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan individu siswa. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan siswa, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk kebaikan. Dengan umpan balik ini, siswa dapat mengetahui area di mana mereka perlu memperbaiki pemahaman mereka dan meningkatkan kinerja mereka. Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan siswa memperoleh pengetahuan serta keterampilannya sesuai dengan standar kurikulum. Dengan hal ini, memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan mencapai hasil yang lebih baik. Evaluasi dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 di Indonesia menekankan pada pendekatan saintifik dan kompetensi siswa. Evaluasi dalam kurikulum 2013 tidak hanya fokus pada hasil belajar dalam bentuk nilai, tetapi juga proses belajar dan pengembangan kompetensi siswa. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan yang digunakan lebih variatif, meliputi penilaian formatif, observasi, proyek, portofolio, dan tes. Penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan menggunakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Penilaian proyek yaitu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Yang terakhir, penilaian tes, yaitu suatu instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur tingkah laku yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Pembaharuan dalam kurikulum Merdeka. Pada tahun-tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan dalam pendekatan pendidikan dengan mengenalkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada siswa dan guru dalam proses pembelajaran.
Beberapa pembaruan dalam kurikulum Merdeka antara lain, yang pertama, pengembangan kemandirian belajar. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan kemandirian belajar siswa. Melalui pendekatan ini, siswa didorong untuk lebih aktif dalam memilih materi yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengevaluasi pemahaman mereka. Yang kedua, pembelajaran konstekstual. Kurikulum ini mempromosikan pembelajaran yang terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Materi pembelajaran dihubungkan dengan situasi nyata agar siswa dapat memahami keterkaitannya dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, fleksibilitas kurikulum. Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Hal ini memungkinkan penerapan pendekatan yang lebih terarah dan relevan. Yang keempat, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Kurikulum ini mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan perangkat teknologi diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi akses terhadap informasi serta sumber daya pendidikan. Yang kelima, pendekatan pada keterampilan abad ke-21. Selain pengetahuan, kurikulum Merdeka menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta literasi digital. Yang keenam, pengembangan karakter dan etika. Kurikulum ini juga memberikan perhatian pada pembentukan karakter dan etika siswa, memperhatikan aspek moral dan perilaku yang diinginkan dalam masyarakat. Kurikulum Merdeka mengusung gagasan bahwa pendidikan harus lebih sesuai dengan tren zaman, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan, dengan memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Diharapkan, dengan kurikulum Merdeka ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan relevan bagi kehidupan pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.